And you call yourself a prime? Not so fast! Halo guys, ketemu lagi bareng Mimin di El Cinemar TV. Kali ini Mimin pengen ceritain film yang bergenre fiksi ilmiah yaitu Transformers Rise of the Beasts. Film ini dirilis pada tahun 2023, dalam film ini kita akan melihat karakter Bumblebee. Namun tentu berbeda dengan film Bumblebee di tahun 2017 lalu. Karena, ya memang gak ada kaitan ceritanya dengan film Bumblebee. Ya udah, biar gak kelamaan, yuk kita mulai alur ceritanya. Namun sebelum itu terima kasih buat kalian yang udah tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan inilah dia, Transformers Rise of the Beasts. Di awal film, kita diperlihatkan dengan pertempuran di luar angkasa, yang mana dalam pertempuran itu memperlihatkan sebuah mesin raksasa, yang bernama Unicorn si Dewa Kegelapan, yang ingin melahap sebuah planet mirip bumi bernama Maximal. Dan saat itu Unicorn juga memerintahkan Scouts untuk merebut sebuah kunci transwarp dari para Cybertron, yang mana transwarp sangat dibutuhkan sekali untuk membuka portal ruang dan waktu, agar Unicorn bisa melahap semua planet-planet yang ada di luar angkasa. Namun, setelah sekian lama bertarung saat itu pemimpin Cybertron yaitu Apelin, menolak untuk menyerahkan kunci itu, dan memerintahkan Optimus Primal si gorila raksasa untuk mengamankan kunci transwarp dan pergi ke bumi. Lalu kita diperlihatkan pada tahun 1994 di sebuah kota yaitu Brooklyn, terlihat seorang pria yang bernama Noah Diaz. Noah sendiri adalah seorang mantan pakar elektronik militer, dan saat itu akibat dari cicilan yang sudah sangat menumpuk, kebetulan ia juga udah bosen jadi pengangguran seperti Mimin. Di mana ia juga harus membantu biaya pengobatan adiknya yang bernama Chris Diaz. Noah pun berusaha untuk mencari pekerjaan, namun lagi-lagi dia pun ditolak akibat dari reputasinya yang buruk di masa lalu. Because it is. Wait, why? On the phone you said I was perfect for the job. You said this was just a formality. Expert Comtech, but unreliable. Couldn't trust you. Your head was always somewhere else. Di waktu yang bersamaan, di sebuah museum terlihat seorang gadis magang bernama Elena, sedang mempelajari patung-patung kuno yang ada di sana. Namun di saat itu juga ia terfokus pada satu benda yang baru datang ke museum yang berbentuk patung elang. Dan berawal dari rasa penasarannya dengan benda itu, ia pun memutuskan untuk meneliti benda apa, dan dari mana rimbanya.
Lalu scene pun berpindah. Karena Noah merasa sulit mendapatkan pekerjaan yang mana itu membuatnya putus asa. Akhirnya Noah menyetujui saran dari temannya bernama Ray, untuk mencuri sebuah mobil jenis Porsche 911 yang mana saat itu diyakini Autobot yang menyamar. My man. It's just, I ain't done this before. I know that. But them rich cats in there? Dan di saat Noah berhasil berada di dalam mobil itu, ia pun terlihat sangat kesusahan untuk menyalakan mobil itu. Bahkan saat di dalam mobil itu tampaknya ia juga sangat kesusahan untuk keluar dari sana. Sampai akhirnya ia pun kepergok dengan mas-mas penjaga yang ada di sana. Dan di saat itulah Miraz mulai segera mengaktifkan dirinya dan membawa Noah pergi dari sana. Get out of the car! I'm trying. Kembali ke museum, tampaknya Elena sangat penasaran dan terus meneliti patung elang yang ada di sana. Sampai-sampai tanpa disengaja patung itu pun terpecah, dan itu justru membuat Elena khawatir. Karena jikalau patung itu rusak, dia sudah pasti akan kehilangan pekerjaannya. Namun di saat itu juga, benda yang ada di dalam patung itu, yaitu kunci transwarp, mulai aktif dan menimbulkan cahaya kuning, yang mana tanpa terlihat oleh manusia, sinyal dari cahaya itu menyadarkan para Autobot. Yang mana itu artinya, setelah sekian ribuan tahun berada di bumi, para Autobot pun dapat segera pulang ke planet asalnya. Lalu para Autobot yang dipimpin oleh Optimus Prime pun segera berkumpul untuk mencari sumber dari sinyal itu. This cannot be. Calling all Autobots! Calling all Autobots! Away home. Di sisi lain, setelah beberapa waktu dalam pengejaran polisi, Miraz pun berhasil membawa Noah ke sebuah gudang kosong, dan seketika itu Miraz pun membuka diri dan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Yang justru itu membuat Noah merasa syok dan tidak percaya. Yo, slow down! Back up. Hey, whoa, what's with the aggression? Well, I thought after the car chase we were born. Tak hanya itu, di sana juga terlihat Optimus Prime dan para Autobot yang lainnya menghampiri mereka. Namun saat itu Optimus Prime yang tidak percaya dengan manusia pun sedikit kesal dengan keberadaan Noah di sana, dan meminta Arsi untuk mengidentifikasi Noah. Dan di saat Arsi selesai mengidentifikasi Noah, mereka pun segera melakukan rapat untuk mencuri kunci transwarp yang ada di museum itu. Arsi pun menyadari, sangat sulit jika harus mereka yang masuk ke dalam museum itu, lalu Miraz menawarkan Noah untuk bekerja sama, dengan imbalan Miraz akan bersedia berubah menjadi sebuah mobil mewah yang dapat dijual oleh Noah. Seketika itu Noah pun menyetujuinya, dan mereka pun mulai merencanakan strategi untuk bisa masuk ke museum itu. Setelah di museum, tibalah Noah bersama Miraz yang menyamar sebagai truk besar. Dan Noah pun segera masuk ke dalam museum itu, sementara itu dari sisi lain Optimus Prime, Arsi, dan Bumblebee menunggu dari kejauhan. I know one was good to you, B, but this is not our world. The humans. Sementara di waktu yang sama, para Trokons pun tiba di bumi, dan Scouts pun langsung memutuskan aliran listrik di dalam museum itu. Sementara dari dalam museum, Noah berusaha menyelinap masuk, sampai akhirnya ketahuan oleh Elena. Relax. Let me explain. Di saat Noah dan Elena berebut kunci transwarp itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan satu tembakan dari pasukan Trokons. Merespon kehadiran para Trokons, Miraz dan kawan-kawan pun melakukan pertempuran yang lumayan epik. Who the hell are these guys? Sementara itu dari dalam gedung, Noah dan Elena berusaha kabur dari serangan laba-laba Trokons.
Setelah mereka di luar gedung, Scouts pun berhasil melumpuhkan Optimus Prime dan mengambil Transwarp dari tangan mereka. Tak hanya itu, dari pertempuran ini Scouts juga telah mematikan sistem Bumblebee, yang mana hal itu membuat Optimus Prime semakin merasa bersalah. Dan di saat yang bersamaan juga tiba-tiba Airazor dari Maximal pun datang, dan berusaha membantu para Autobot. Mengetahui salah satu dari Maximal muncul, Scouts pun tidak memperdulikan soal itu, karena bagi dia yang terpenting adalah sebuah Transwarp yang sudah di tangannya. Di waktu lain, Optimus Prime pun semakin menyalahkan dirinya, atas kejadian yang menimpa Bumblebee. Namun di saat itulah Airazor menjelaskan, kalau Transwarp itu tidak akan berfungsi, karena mereka hanya mendapatkan sepotong. Airazor pun merencanakan untuk mencari bagian yang hilang. Dan berkat kegigihan Elena, yang terus belajar siang dan malam, untuk meneliti benda itu, ia pun memberitahu bahwa bagian yang hilang, telah tersimpan di sebuah kuil di Peru. Dan mereka pun sepakat, untuk pergi ke Peru dengan bantuan dari robot pesawat, bernama Stratosphere. Oldest buildings in the Western Hemisphere. I'm guessing that can't be a coincidence. If you can track those symbols... Setibanya di Peru, terlihat masyarakat di sana sedang melakukan kegiatan festival, tapi bukan konser. Mereka pun merencanakan strategi untuk bisa masuk menyelinap ke dalam kuil itu, dan sementara itu para Autobot akan menunggu dari kejauhan. Tanpa disadari, Scouts dan para Trokons lainnya pun sudah tiba di sana. Dan Scouts pun melepaskan beberapa ekor monster untuk merebut kunci Transwarp dari tangan mereka. Namun alhasil, setelah Elena dan Noah berhasil masuk ke dalam kuil itu, mereka pun dikejutkan bahwa, kunci Transwarpnya sudah tidak ada lagi di sana. Dari tempat lain, para Autobot yang menyadari kehadiran para Trokons pun, mulai bergerak dan menyelamatkan Noah dan Elena. Sehingga pertarungan kecil pun terjadi. Dan akibat pertarungan itu, Airazor pun terkena racun dari tembakan Scouts. Di sisi lain, Noah dan Elena pun berhasil keluar dari gua kuil itu. Dan setibanya di luar mereka pun dikejutkan dengan kemunculan gorila raksasa, yang bernama Optimus Primal. Dan di momen itu juga, mereka hampir saja bertarung. Beruntung Airazor datang tepat waktu, dan memperkenalkan mereka semua yang ada di sana. Dan setelah itu, Optimus Primal pun menjelaskan, bahwa mereka telah memindahkan kunci itu ke sebuah pemukiman warga. Dan Optimus Primal pun membawa mereka pergi ke sana. Yeah, your little bro's got this thing about using real names over the airwaves, so... You've been talking to Chris? Setelah sampai di sana, Optimus Primal pun memperkenalkan mereka, bahwa semua warga di sanalah yang telah merawat mereka selama ribuan tahun. Setelah itu, Optimus Prime pun merencanakan sesuatu untuk memancing Scouts muncul ke hadapan mereka, dengan harapan, mereka dapat mengambil potongan kunci Transwarp lagi dari tangan Scouts. Malam harinya, terlihat Elena sedang menasehati Noah, untuk tetap membantu para Autobot dengan totalitas tanpa batas. Karena, sebelumnya di saat mereka dalam pesawat menuju ke Peru, Noah sempat merencanakan akan menghancurkan kunci Transwarp itu, jika dia menemukannya. Keesokan paginya, di saat semua masih tertidur pules, tiba-tiba aja Elena dibangunkan oleh suara berisik, yang mana itu ternyata berasal dari suara Airazor, yang tidak kuat melawan kendali dari Scouts. Ya, seperti yang kita lihat pada scene sebelumnya, Scouts telah menembakkan sesuatu yang entah apa namanya ke tubuh Airazor, di mana hal itu membuat Airazor mudah dikendalikan Scouts dari jauh. Tak hanya itu, dengan alat itu juga Scouts mengetahui posisi keberadaan mereka pagi itu. Dan saat itu juga, pertarungan pun tidak terelakkan lagi. Miss me? Noah! Elena! Get out of here! Di sisi lain di saat Noah dan Elena berusaha menjauh, Noah pun ingin segera menghancurkan kunci Transwarpnya. Untung saja Optimus Prime berhasil meyakinkan Noah agar tidak menghancurkan kuncinya.
Yang mana, serangan berikutnya ternyata datang dari Airazor yang menculik Elena dan kunci transwarpnya. Setelah di atas gunung, ternyata Scouts pun berhasil mendapatkan kunci transwarp itu, dan ia pun meminta Airazor untuk membunuh Optimus Primal. Sementara itu Optimus Primal berusaha untuk menyadarkan Airazor, namun karena tidak ada pilihan lain dia pun harus membunuh Airazor. Dari atas bukit, terlihat Scouts berhasil menggabungkan kedua kunci tersebut, dan ia juga membuka mesin portal keluar angkasa. Dan dari kejauhan, melihat itu Optimus Prime dan yang lainnya pun pasrah, seperti tidak ada harapan. Namun tidak untuk Noah, dia masih ingin bertarung, dan meminta seluruh pasukan untuk memikirkan cara agar semua yang terjadi bisa dihentikan. It's too late. The transwarp has already been activated. Mendengar hal itu, Optimus Primal pun memberitahu hanya ada satu cara untuk menghentikan itu semua. Yaitu dengan kode yang diketahui oleh Airazor, yang mana Airazor sendiri sudah tewas. Merespon itu, Elena pun menjelaskan bahwa dia sedikit banyaknya telah memecahkan kode itu, berkat kekepoannya terhadap sesuatu. Mendengar hal itu, Optimus Prime dan yang lainnya pun segera melakukan rencana, agar Elena dan Noah bisa masuk dan menghentikan portal itu. Sementara itu, dari luar para Autobot dan Maximals akan menyerang para Trokons yang ada di sana. Dan pertarungan pun terjadi. Saat itu, Noah tertangkap oleh Scouts, dan Miraz berusaha untuk menyelamatkan Noah. Namun sayang sekali, dari pertarungan itu sistem Miraz pun dirusak oleh Scouts. Yang mana, hal itu membuat Noah sangat terpukul dan putus asa. It's okay, Noah. Di sisi lain, Optimus Prime pun dikagetkan, ternyata Unicorn telah berhasil memasuki atmosfer bumi. Dan mengirim pasukan yang sangat banyak untuk melawan para Autobot. Dan, pada saat Noah mulai merasa semakin putus asa, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara panggilan radio dari adiknya yaitu Chris. Yang mana saat itu Chris tampaknya memberi semangat pada Noah, sehingga dia pun kembali bersemangat, di saat dia mendengar Miraz yang mulai aktif kembali, dan memintanya untuk mengendalikan kostumnya, sehingga pertarungan pun terus dilanjutkan. Sementara dari bawah jembatan, terlihat Elena yang terus berjuang untuk bertahan dari serangan salah satu pasukan robot Trokons. Sembari dalam pertarungan, tiba-tiba saja pesawat Stratosphere datang, untuk menghantar Bumblebee yang sudah aktif kembali. Melihat itu, Optimus Prime dan yang lainnya pun semakin bersemangat. Sementara itu, di sisi lain, di saat Elena berhasil memecahkan kodenya, Scouts pun langsung saja menghancurkan panel pengaktifan portal itu. Yang mana hal itu, membuat Optimus Prime pun semakin marah dan segera membunuh Scouts. Show you the real power of a Prime! Karena panelnya sudah hancur, dan mengingat Unicorn semakin dekat ke bumi, Optimus Prime pun memutuskan untuk menghancurkan kunci portal itu. Dan meminta semua para Autobot dan Maximals untuk menjauh. Agar hanya dirinya yang terseret ke perut Unicorn. Lalu, dengan berat hati mereka pun mulai menjauh dari sana. Sehingga Optimus Prime pun menghancurkan kunci portal itu. Yang mana, hal itu membuat para robot akan ditarik masuk ke dalam perut Unicorn, dan kembali keluar angkasa. Tentu, hal itu membuat Optimus Prime terus berusaha bertahan sampai pada akhirnya. Ya, dia pun diselamatkan oleh Noah dan Optimus Primals. Yang mana hal itu menandakan kemenangan mereka atas Unicron. Lalu, Elena dan Noah pun kembali ke Brooklyn untuk kembali dengan keluarga mereka. Lalu scene pun berpindah. Memperlihatkan Noah baru tiba di perusahaan, yang akan melakukan wawancara untuknya. Namun saat itu, Noah kembali melihat Elena di televisi, yang tampaknya berhasil menjadi salah satu ilmuwan, karena telah menemukan sebuah kuil di Peru. Lalu dari dalam ruangan, Noah bertemu dengan agen Brooke,
dan ia terlihat heran dan bingung karena Agen Brook mengetahui semua yang terjadi di Peru. Dan, Agen Brook pun meminta Noah untuk bergabung dengannya, dengan janji bahwa adiknya akan dirawat oleh dokter terbaik di seluruh dunia. Saat itu, Noah berusaha untuk menyangkal ucapan dari Agen Brook. Namun saat itu Noah pun sangat berterima kasih. Lalu, ia juga menyaksikan Agen Brook pergi ke sebuah ruangan rahasia yang penuh dengan alat-alat tempur yang canggih lainnya. Dan seketika itu, Noah pun melihat isi dari kartu nama yang diberikan Agen Brook, yang mana itu adalah nama organisasinya, yaitu G.I. Joe. Dan, film pun selesai. Oke guys, jadi, itulah alur cerita film kali ini, semoga kalian terhibur. Dan, jangan lupa buat kalian, untuk bantu subscribe, dan like channel ini. Agar Mimin makin semangat lagi, untuk update film-film yang lainnya. So, see you next video.